teman-teman semua. Jadi di sini kita sudah bersama narasumber kita, dengan Pak Ridho ya, Pak. Ini kami akan mewawancarai Pak Ridho terkait tentang penggunaan internet di bidang pertanian. Pak Ridho, sebelumnya kami ingin tahu Bapak sebagai petani ini menanam apa saja Pak Ridho? Ada kangkung, bayam, sawi, cabai, dan itu aja. Oke, kita mulai ke pengumuman pertama. Bapak, kalau waktu lagi di kebun atau sedang di rumah, apakah Bapak sering membuka HP untuk membantu urusan Bapak di kebun atau tidak, Pak? Sering kita mau buka internet sampai kan mencari misalkan ini jenis hama, apa yang kita temui di perkebunan kita, kemudian kita cari di internet. Kita sering baca jurnal, kemudian kita cari di internet tuh apa obatnya itu. Nah, jadi kita itu misalkan sedang ketemu ada penyakitnya, kita cari obatnya di internet juga, kita baca juga dari internet kan, cara mengatasinya. Nah, yang kita sering kita ambil dari internet itu biasanya pemesanan insektisida dan fungisida. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, kalau untuk ini kan misal Bapak menanam kan pasti panen kan? Nah, kalau untuk menjual hasil panen atau kegiatan setelah pasca panen, biasanya Bapak menggunakan aplikasi khusus atau Bapak lebih nyaman untuk menjual langsung ke toko atau seperti tengkulak? Misalkan hasil panen kita sih lebih nyaman ke penjual langsung ya, karena kita mempunyai pengepul juga, tidak menggunakan cara internet atau aplikasi lainnya, kita langsung ke pengepul. Itu sebelum ke pengepul masih dikonfirmasi melalui WhatsApp atau langsung ke tempatnya? Pos juga punya, pos pengepul juga kan punya HP, jadi kita komunikasi sama beliau, tinggal WA ngabarin hari ini kita panen. Yang terakhir, kira-kira kalau menurut Bapak apa nih yang paling dibutuhkan petani biar urusan pertaniannya lebih gampang lewat HP gitu Pak? Misalnya atau ada aplikasi yang bisa kasih tahu kita kapan kita harus pupuk atau kapan kita harus untuk melakukan pencegahan dari hama, Pak. Untuk aplikasinya sih yang kita gunakan cuma Google ya. Karena apa? Di Google Scholar kita kan sering baca namanya jurnal ya. Dan kita nemuan penelitian yang sebelumnya. Nah, kita baca dari situ, misalkan jenis bayam atau kangkung ini dari awal penaburan bibit sampai tumbuh itu di usia berapa dan di daun berapa kita mulai bisa pemupukan. Nah, untuk masalah misalkan kita belanja itu kita menggunakan aplikasi, ada yang Shopee, ada yang TikTok untuk pemesanan insektisida dan fungisida. Nah, untuk hama tadi yang di lingkungan ini ya, kita misalkan ada menggunakan aplikasi TikTok atau aplikasi TikTok tadi kan untuk mengaplikasikan membeli insektisida atau fungisida, dan jurnal pun hanya membaca panduan mereka apa saja yang dimusnahkan ke mereka. Baiklah teman-teman semua, jadi sini kami bersama narasumber selanjutnya. Baiklah Pak, pertama-tama perkenalkan nama Bapak siapa? Baik, nama jangan dipanggil Bapak, panggil Abang. Oke Pak. Nama Abang Muhammad Jazil Saputra. Saya juga penanam, yaitu petani sayur-sayuran seperti pakcoy, sawi, tomat kecil. Juga sekali-sekali ada pernah nanam tomat besar. Oke Bang. Abang jadi petani itu udah berapa lama Bang? Untuk jadi petani pada saat kalau bisa udah berjalan sekitar setahun yang lalu. Tahun yang lalu ya Bang ya. Ya Bang, jadi sini kami ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, kalau Abang sedang di rumah atau sedang di kebun Abang, sering nggak Abang buka HP untuk bantu-bantu urusan Abang di kebun?
Yang pastinya pakai. Apalagi ini udah zaman modern lah kan. Kita harus Iya, Bang. menggunakan teknologi. Terutama handphone kan. Di situ ada media sosial, ada searching Google. Nah, di situ saya akan mencari penggunaan pupuknya, terutama pasti pupuknya. Penggunaan NPK, penggunaan dosisnya gitu. Nah, penggunaan seperti pakcoy, sawi tadi, tomat kecil, nah, dan lain-lain tanaman lainnya gitu. Oh iya bang. Masuk ke pertanyaan kedua. Nih kalau abang biasa buka HP nih bang ya, pas lagi ngurus kebun, itu abang sering nggak untuk ngecek harga bibit atau pupuk atau lihat ramalan cuaca atau mungkin nonton video dari YouTube atau video pertanian lainnya gitu bang? Pasti juga sih. Karena di situ kan banyak di YouTube atau bahkan ada metode penanaman hidroponik. Nah, di situ saya juga pingin berpikir menggunakan metode itu, tapi saya belum ada modal. Karena itu kendala saya, belum ada modal. Dan juga ngecek harga. Yang pastinya saya membeli bibit itu pastinya di Shopee. Nah, di Shopee itu kan banyak jenis-jenis bibitnya yang bibit unggul gitu. Dan juga saya ngeceknya juga di Google. Sebelum beli itu kan saya harus ngecek di Google dulu. Yang mana bagus bibitnya yang unggul itu. Ya bang. Abang ini kan panen kan, misal celana bang panen, Ya. itu abang langsung jual ke tempat tengkulak atau masih menggunakan aplikasi untuk menjualnya bang? Nah, untuk sistem penjualannya, saya itu langsung ngejual ke konsumen. Nah, misalnya saya menanam sawi. Nah, sawi itu saya panen sekitar, misalnya panennya dapat 5 kilo. Semisalnya ada orang datang dari masyarakat, langsung kami jual. Bisa juga, kami juga menjualnya lewat WhatsApp juga dan Instagram. Nah, setelah kami melakukan wawancara kepada para petani lokal yang ada di Balunijuk, kami mendapati fakta bahwa mereka memang sudah menggunakan internet untuk mempermudah kegiatan pertanian mereka. Namun, mereka sama sekali belum menggunakan internet tersebut secara maksimal. Situasi ini menunjukkan adanya jarak antara ketersediaan teknologi informasi dengan penerapannya di tingkat petani. Informasi digital yang mereka akses belum diarahkan pada sistem pertanian yang lebih presisi. Akibatnya, potensi internet sebagai alat bantu pengambilan keputusan belum benar-benar dimanfaatkan. Internet dan sistem informasi memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung sektor pertanian. Dengan adanya akses digital, para petani dapat dengan mudah mengakses dan mencari informasi terkait kegiatan pertanian. Adanya sistem informasi, para petani dapat dengan mudah mengakses platform untuk mencari informasi seperti FAO, Science Direct, atau Pusaka. Mereka bisa tahu varietas tanaman apa yang sukses di daerah dengan iklim serupa di negara lain. Misalnya, teknik tanam padi di lahan kering dari riset luar negeri. Kemudian, para petani juga bisa mengintegrasikan sensor IoT atau Internet of Things untuk manajemen presisi, seperti irigasi pintar, kontrol hara, dan deteksi hama. Selain itu, internet juga dapat menyediakan media transaksi online atau marketplace yang dapat memutus rantai distribusi yang panjang melalui ekosistem digital, yang dapat membantu proses pengadaan, penjualan, dan peminjaman modal melalui platform pay-to-pay lending. Lalu, para petani juga dapat melakukan pemantauan lahan secara otomatis menggunakan agricultural drones yang dapat membantu proses penyiraman air, pupuk, dan pestisida dengan dosis yang pas secara otomatis, mendeteksi area lahan yang kosong atau tanaman yang tidak tumbuh sehingga petani bisa melakukan penanaman kembali atau penyelaman secara tepat sasaran. Implikasinya, perlu ada pendampingan dan edukasi digital agar petani bisa memahami manfaat teknologi secara lebih komprehensif. Jika mereka mampu mengintegrasikan sistem informasi dan penggunaan internet di bidang pertanian dengan praktik sehari-hari, maka produktivitas dan efisiensi usaha tani dapat meningkat sekaligus mengurangi ketergantungan pada intuisi semata. Dia cuma ngejelasin aja kan. Internet dan sistem informasi memiliki potensi yang sangat